Malam. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa lebih baik dari kemarin setelah mengikuti sesi konseling yang pertama? Gimana? Ya lumayan agak lebih lega gitu. Juga kayak lebih percaya diri dari yang kemarin, yang sebelumnya gitu. Oh, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Iya. Terus sekarang ada yang mau diceritain lagi gitu apa enggak? Kalau cerita sih sebenarnya masih banyak ya. Iya. Masih banyak yang pengen diceritain. Juga kemarin kan baru kayak awal-awal Iya, dapat baru. kerja gitu. Terus kan itu baru sampai keluar kerja ya, resign ya dari yang pekerjaan pertama. Terus setelah itu kan saya juga ngelamar kerja ke tempat lain. Iya. Dan di tempat lain beda lagi ceritanya, temennya juga beda, tempatnya Sifat temennya beda. Iya, sifat temennya beda. Terus juga kayak pola pikirnya juga beda, orang-orangnya juga beda. Waktu itu saya itu cari-cari pekerjaan di sekitar sini aja ya, dekat-dekat rumah. Niatnya mau kayak kerja sambil kuliah gitu. Iya. Kan biar Dekat. paginya kerja, sorenya kuliah, dekat rumah juga, bisa pulang pergi. Tapi waktu itu kuliah masih online ya. Iya. Online, jadinya ya saya mikirnya tuh ya bisalah kerja sip-sipan, yang penting kerja gitu. Akhirnya saya sudah cari lamaran kesana, tapi ya ada satu dua yang kepanggil interview. Terus udah kepanggil interview pertama, panggil interview kedua, enggak jadi lolos. Ada yang udah kepanggil interview pertama terus udah nggak ada kabar ya, ada. Terus yang nggak kepanggil juga banyak. Oh iya. Terus waktu itu kan juga masih rawan pandemi ya, jadinya ngirim surat lamarannya kan lewat email online kayak link-link gitu. Terus ada temen aku ya satu, waktu itu ingin, kayak aku kan udah ngelamar kerja di Tegal waktu itu barengan, aku itu kerja bareng sama ya bisa dibilang saudara. Iya. Saudara, saya berangkat bareng ke Tegal sama dia, ngirim surat lamaran, dan selang seminggu kurang lebih seminggu dipanggil ke sana untuk interview, untuk ikut diklat, untuk melengkapi berkas-berkas lainnya. Saya ke sana. Terus konfliknya itu sama ini yang saudara saya, iya, saudaranya. Jadi waktu itu kan aku sama, posisinya waktu itu aku ibaratnya nebeng gitu ya, nebeng ke dia. Kayak apa ya, saya itu belum punya motor, dia yang punya motor, tapi kayak seenaknya gitu loh. Jadi kayak nganggapnya itu saya itu tukang ojek gitu. Jadinya selalunya saya terus yang di depan, saya terus yang nyetirin gitu, nggak bisa gantian. Kan posisinya jauh ya, dari Banyumas ke Tegal motoran. Terus kamu merasanya tuh kayak gitu? Iya, rasanya kayak kok jadi kayak dimanfaatin gitu. Iya. Kayak kan yang ngajakin kerja juga saya, yang ayo kerja bareng di Tegal gitu. Tapi setelah saya kerja di Tegal, saya kan sudah keterima. Waktu diklat sih masih bareng ya, cuma masih segedung, cuma kayak beda kelompok gitu. Tapi kalau istirahat masih bareng, sering bareng, apa bareng. Tapi waktu udah keterima itu kayak jadi jauh banget. Waktu diklat itu cuma 3 minggu saya diklat. Terus yang minggu terakhir itu saya udah masuk kerja. Lah konfliknya udah mulai timbul dari kayaknya kan saya itu waktu dulu kalau mau kerja itu kan di tes web berarti kalau vaksin ini tuh
akhirnya saya dan saudaraku Terus yang membuat kamu bangkit gitu apa? Yang memotivasi kamu tetap kayak gini sampai sekarang? kayak dulu kan waktu itu, terus beberapa hari kemudian aku suruh kakak aku suruh daftar di situ, kayak biar aku ada temennya juga, terus juga nggak selalu numpang gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, oh ya daftar di sini aja, kalau enggak sama suaminya suruh daftar. Tapi berhubung di situ nerimanya cewek, akhirnya cuma kakak aku yang kerja di situ, sama enggak suaminya enggak, terus adiknya suaminya yang kerja di situ. Terus kayak di sini tuh kayak udah beda lagi, konfliknya tambah lagi. Kayak apa ya, aku kan satu kontrakannya itu kayak rumah cuma beberapa kamar gitu, tapi rumah besar terus dikontrakin. Lah posisinya aku kan sama saudara aku itu udah duluan di situ, terus kakakku sama suaminya kakak aku satu kamar, aku sama saudara aku, terus itu adiknya suaminya kakak aku satu kamar juga. Lah selang beberapa minggu itu aku memberanikan diri, kan posisinya susah ya, kayak aku numpang ke saudaraku, sedangkan kakak aku sama suaminya. Lah yang adiknya itu dulunya kan juga susah juga ya berangkatnya, terus pulangnya kalau ke sini. Akhirnya aku waktu itu ambil motor buat dia pulang pergi sendiri biar aku numpang terus gitu. Nggak lama kemudian kok saudaraku keluar. Kenapa kok Mas? Dia nggak tahu, nggak cerita, nggak ngomong ke aku, nggak ngomong ke kakak aku apa ke siapa, Tiba-tiba keluar gitu? iya, bilangnya katanya mau pulang dulu, tapi Nggak balik? nggak balik tuh, udah lama nggak balik padahal di situ kan nggak menerima izin apapun kecuali sakit gitu. Terus akhirnya dia pulang dan dia keluar itu bilangnya malah ketemu yang temen-temen di situ. Kesadarannya malah nggak bilang apa-apa ya? Nggak bilang apa-apa. Terus waktu di kosan juga ya, temennya itu sering datang ke kosan, temennya itu saudara aku, padahal ya aku apa kakak aku, akhirnya kakak aku itu nggak pernah bawa temen ke kosan. Ya nggak apa-apa sih ya bawa temen, tapi kayak nggak ganggu gitu kan. Itu posisinya ganggu, berisik terus. Temen cowoknya juga Kan cowok? iya kan, ada yang cewek itu satu tempat kerja, terus cowok itu kayak yang nyariin kos gitu loh. Jadi dia itu dapat info kosan tuh dari jadinya kayak ya tuh tentang gede gitu lah. Jadinya kayak ya baik-baikin dia kayak apa, tapi itu banyak omongan-omongan nggak enak gitu loh. Kayak misalnya tetangganya itu bilang, kok mainnya sama cowok malam-malam di luar kan. Jadinya yang pernah kan satu kontrakan dia, jadinya kayak aku negur tapi dia nggak terima, kayak jadinya dia menganggapnya itu kayak marahin, kayak silik benci gitu, terus kayak nggak suka gitu lah. Iya. Bilang ke orang tuanya jadinya bilang ke Orang tua jadinya keluarga jadinya ya. iya jadinya konflik antar keluarga, cuma masalah Pekerjaan. iya masalah pekerjaan nggak penting banget ya, maksudnya kayak masalah kalau misalnya ada masalah ya Diomongin aja. iya Ya. ya ngomongnya ke aku baik-baik, Jangan bawa orang tua ya. ya orang tua kan pikirannya banyak ya, Tambah pikirin. iya jadi beban pikiran aja, kayak jauh dari keluarga mau kan pada berantem Jadi gak enak ya sesama keluarga, masa kayak gitu. iya jadinya kan orang tuanya juga ikut-ikutan nggak enak, kayak canggung gitu kan kalau ketemu. Iyalah ya. Kan sekarang nih gimana? Ya sama
sekarang juga masih kayak ya Canggung ya, masih. masih canggung. Terus juga waktu itu temennya dia itu ya pernah nyebarin gosip kalau misalnya aku ngomongin yang jelek-jelek ke teman-temannya dia, teman-temannya aku juga tentang dia, padahal enggak sama sekali. Dan waktu itu kan posisinya teman perempuannya pulang waktu hari minggu temannya pulang habis main itu. Terus akhirnya di malamnya mama aku bilang ke aku, kamu sering ngomongin di ini apa di belakang, kok bilangnya kamu jelek-jelekin saudaranya di belakang kok saudaranya. Terus aku ya bilang, aku perasaan nggak pernah iya, kayak aku di situ nggak kenal siapa-siapa ya, ngapain juga aku jelek-jelekin saudara buat sendiri. apa ya? Iya, terus temen dia juga bukan temen aku. Ya akrab gitu. Iya, kayak temen aku, masa iya temen aku yang nggak kenal dia, terus aku elek-elekin dia. Buat apa Enggak, iya ya, kecuali udah sama-sama kenal, sama-sama deket, temen aku sama dia, temen dia sama aku. Iya, beda, maksudnya kayak beda kerjanya juga jauh loh, maksudnya kan ya walaupun sebetulnya tapi kan luas banget ya. Ya itu posisinya dia di line yang kecil kayak 10 ke sana, aku 30 ke sana, atau 32, 35. Lah dia bilang kayak gitu, terus aku loh dapat dari berita dari siapa ya? Terus kayak mama aku bilang ya dari ini saudara aku, katanya bilang ke mamanya kalau aku sering jalan-jalanin dia di belakang gitu. Aku ya enggak tanya apa siapa gitu. Aku mikir lagi loh, tadi siang ada temennya yang datang ke kosan, terus dia pulang kok langsung ada berita kayak gitu. Terus akhirnya aku niatnya mau tanya ke temennya itu, soalnya aku kan juga ya nggak kenal sih, cuma tahu-tahu gitu aja. Terus akhirnya aku mau WA itu mau tanya, ternyata pak kemarin aku di blok sama dia. Parah banget. Iya, aku WA cari satu Nggak ada profilnya, nggak ada. iya. Terus aku suruh liatin aku kan, coba nomor ini dicek masih profilnya apa enggak, masih. Cuma kamu yang diblokir. Iya, aku diblokir loh. Kalau nggak ngerasa bersalah ngapain diblokir, iya kan. Akhirnya ya jadi kayak gitu, konfliknya kayak gitu, jadi salah paham. Dan sampai sekarang gimana, diblokir masih atau enggak? Ya masih. Terus aku kan memberanikan diri untuk tanya ya kalau saudara aku, emang kapan aku pernah jelek-jelekin kamu? Aku jelek-jelekin kamu kapan? Apa maksudnya jelek-jeleknya itu gimana gitu? Katanya dia bukan jelek-jelekin, aku ngomong jelek-jelekin, aku cuma ngomong aku bilang ke temen aku waktu yang itu swab, katanya masalah yang swab kalau dia negatif jadinya teman-temannya pada tahu ya. Tanpa aku kasih tahu pun Mereka udah teman-teman tahu. mereka udah tahu, soalnya di tes swab itu bareng satu-satu dikasih tahu siapa aja yang positif, siapa aja yang negatif. Malah dikiranya kamu yang ngasih gitu ya. Terus lah kenapa laporannya jadi aku yang jelek-jelekin kamu? Kalau misalnya bukan kayak gitu, otomatis orang tua aku nggak akan bilang kayak gitu kan. Orang tua aku nggak akan bilang ke aku, kenapa kamu jelek-jelekin saudara kamu? Orang tua aku kan pasti bilangnya kenapa nyebarin, kan beda ya, beda banget. jelek-jelekin sama nyebarin juga. Aku nggak nyebarin lah ya, mereka udah tahu sendiri. Iya, tahu sendiri. Kan mereka tanya ke aku, soalnya mereka tahu kalau dia tuh suka aku. Emang benar dia emang positif dia. Terus tahu tanya juga kan, berarti itu di kosan apa di rumah? Lah kan aku nggak nyebarin ya, kayak dia ditanya disuruh dia pulang ke rumah kayak katanya nyebarinnya gitu, pulang ke rumah gara-gara negatif. Terus diusir sama warganya, katanya aku yang nyebar, padahal ya temennya itu banyak yang di situ loh, kosan itu yang tetangga kosan itu banyak temannya dia. Terus juga yang nyariin kontrakan itu
kan juga tahu kalau dia positif. Terus tetangganya ya nggak jauh lah, satu desa tapi cuma beda RT gitu. Akhirnya ya otomatis dia juga udah tahu sendiri tanpa aku kasih tahu ya. Akhirnya masalah ya gitu. Akhirnya keluarga aku ya konflik sama dia, keluarga jadi enggak, kalau ketemu pun Canggung semuanya, ikut canggung ya gara-garanya. Iya. Semuanya ikut dilibatin sih ya dalam Iya. masalah itu ya. Jadi ya kakak aku juga ya kan waktu itu emang konfliknya waktu aku masih berdua sama saudara. Terus itu kakak aku datang tuh Nambah jadi iya nambah banyak. Jadi kayak dia nggak suka kalau kakakku ikut ke situ sama adik iparnya ikut ke situ, jadinya kayak saya dikucilkan ya gitu. Ngerasa Padahal kan enggak ya. ngerasa dikucilkan, padahal dia sendiri yang sering pergi sama temennya, makan malam keluar sama temennya, nongkrong sampai malam, pulang jam 4 habis mandi pergi lagi, pulangnya jam 10 jam 9, nggak masalah buat aku sama kakak aku ya. Tapi bilangnya kayak gitu, katanya aku yang jauh kayak ya emang biasanya kalau kakak sama adik kan cepat ya. Iya. Kayak dia dicuekin dibuang kan nggak kayak gitu Ya, juga. iya. Iya Dianya sih merasa kayak gitu ya, salah mereka kan. tangkap juga. Iya. Akhirnya ya udah. Terus juga kan yang itu yang nyariin kosan itu cowok ya, cowok. Terus ya deket ya, maksudnya gimana ya, laki-laki memberi perhatian ke cewek. Iya, betul. Tapi secara cewek sendiri pun ya udah bisa bedain lah ya, mana yang perhatian biasa, mana yang perhatian lebih gitu kan. Nah terus aku sama kakak aku itu ya sesama perempuan ya, lihat ada laki-laki ngasih perhatian ke cewek kayak gitu, artinya apa kalau nggak suka gitu kan. Kayak ya ampun perhatiannya itu udah lebih batas Iya. gitu, kayak Pasti ya udah baper lah ya iya, mereka ya. romantis. Terus juga setiap malam datang, sering beliin makanan, terus sering nganterin, tanya-tanya terus kalau misalnya sakit dibeliin obat, terus diantar ke rumah sakit. Iya gimana ya, Terus nggak baper apa-apa. ceweknya ya. Iya, terus kan yang lihat juga suka kayak ngeliat, kelihatan banget ya laki-laki itu suka sama saudaraku lah. Terus ada gosip katanya saya nyebarin berita kalau yang laki-lakinya itu suka sama saudara aku, padahal itu emang udah kelihatan loh tanpa aku kasih tahu pun. Udah tahu ya. Iya, yang Kelihatan lihat banget pun lah. iya, yang lihat ini udah kelihatan, tapi emang benar cowoknya aja yang kayak nggak bisa bedain loh, nggak bisa bedain ini perhatian ke teman, ini perhatian ke pacar, pasangan, ini iya. jadi semuanya kayak bisa meratakan. Jadinya susah bedain. Akhirnya mungkin si saudara aku ini kan udah Iya, gitu betul. ya, baper. Cewek terus baper ya. Iya, baper. Terus akhirnya bilang kayak gitu, yang terus yang biasa cari-cari itu marah, maksudnya kayak nggak terima gitu ya dalam urusan aku, dalam keluarga aku sama dia dibawa-bawa gitu. Dan kan dia yang bilang ke orang tuanya, katanya masa saya katanya saya nyebarin gosip kalau yang ini cari-cari kosan itu, laki-laki yang cari kosan itu suka sama saudara aku, padahal dia juga temennya itu loh, temennya yang temen dekatnya dulu itu juga suka sama itu, suka sama yang laki-laki itu. Lah laki-laki itu biasa aja ke temennya saudara aku, tapi ke saudara aku kayak berlebihan banget. Lah bisa jadi kan temennya itu yang Iya. kayak nggak suka lihat laki-laki Iya. ini dekat sama saudara aku. Akhirnya bilangnya gitu, aku lagi yang Amin. bisa saran sama kakak aku. Jadi kayak saya, terus kakaknya, iparnya, suaminya ada ngomongin saya di belakang, katanya saya suka sama mas ini, terus udah sering main kalau pergi ya kan, kalau misalnya kalau pergi malam gitu ya keluar habis maghrib, nggak bilang lo sama aku, seru
semua. Nggak izin apa-apa. Oh enggak bilang apa-apa, saya ini pergi sama nenek mau begini, enggak bilang. Padahal termasuknya kan ada kakakku ya, terus juga termasuknya saudara aku itu kan yang lebih Muda. tua aku, iya. Jadi udah dekat banget. Iya, nah aku bilang ya sebenarnya hormat dikit lah, seenggaknya tahu jadinya kalau orang tuanya cari kan aku juga Ada yang tahu mau kemana ya, takut Iya. ada apa-apa gitu ya. orang tuanya sebenarnya kan udah ketemu sama siapa gimana lah, terus aku kan cuma bersangka-sangka ya kayak apa ya, misalnya lagi deket sama ini kok sering keluar gitu kan, jadi banyak curiga gitu kan, curiga akhirnya kayak mikir-mikir jangan-jangan perginya sama Iya, sama cowok iya, itu sama ya. cowok itu ya. Terus mungkin kayaknya ada yang ngomong gitu udah kemarin kamu kayak kamu bilang katanya kalau aku setiap kali pergi, setiap kali beli makanan bareng sama cowok itu, kapan aku ngomong kayak gitu, maksudnya kayak kan aku cuma jangan-jangan gitu kan, Menduga-duga iya baru ya. juga kok perginya nggak bilang, terus kok nanya banyak, terus masa ya perempuan berani keluar malam-malam sendirian, saya kan bukan juga ya lah. Terus saya ya aku yang bilang ya enggak, kenapa kamu nggak bilang, iya kan aku pergi sama temen cewek, iya temen cewek, tapi kan nggak bilang mau kemana dengan siapa, bahkan memang kamu juga nggak tahu kalau kamu pergi gitu. Waktu itu kan pernah mama aku bilang, loh apa ini nggak di kosan, enggak lagi pergi kemana ya, sama siapa loh, orang tuanya sih kamu nggak tahu loh. Iya jadinya ngalahinnya saya jadi kayak nggak bisa jaga ini deh. Iya. Kayak kakakku pun kena juga, kamu segala kakak di sini kena semua ya kan, jadinya kayak ya udah akhirnya dia keluar udah. Terus setelah beberapa minggu kakak aku keluar karena ikut suaminya. Terus selang beberapa minggu juga adik iparnya keluar. Iya, akhirnya aku tuh sendirian, tinggal sendirian. Ya udah. Kamu masih bertahan aja terus. Iya, bertahannya waktu itu aku mikirin ya itu waktu aku ambil motor itu, soalnya aku kan punya tanggungan akhirnya aku harus ya bertahan ya. iya kayak ya udah menjadi tanggungan. Terus akhirnya aku memutusin untuk cari kerjaan dulu kayak di dekat-dekat rumah aja lah, biar pilihannya dekat juga nggak capek banget pulang pergi. Kalau di Tegal kan juga pulang pergi sendiri capek ya. Akhirnya cari-cari kerjaan di sekitar sini ya alhamdulillah sekarang udah nyaman. Sekarang udah nyaman ya. Iya udah nyaman sama yang ini. Lah sekarang sih kerjanya sendiri apa gimana? Ya sendiri. Enggak kalau di bidang aku nggak ada temennya, jadi beda-beda. Oh, tapi lebih enak sendiri nggak sih? Iya, bener. Aku kayak ditawarin mau ada temennya apa enggak sih? Enggak ya, sendiri. Iya, sudah sendiri ya. Iya. Lebih Tapi kan bebas. capek nggak sih? Ya enggak sih, soalnya aku Sendiri juga udah nyaman ya, kamu udah nyaman sama. terus juga emang dari dulu aku pengennya kan Kayak nyari kayak gini ya, dan alhamdulillah ya. Iya, jadinya kayak udah nggak ada rasa nggak ada rasa terpaksa gitu. iya ya. rasa capek apa kayak ngeluh Enjoy aja di jalan. beda dari yang dulu. Oh, sekarang udah nyaman. Pengennya di sini gitu ya. Terus Iya. yang tetap Saya akhirnya sekarang udah kayak gini. udah nyambung sama jurusan kamu ya. Iya. Sekarang dia akhirnya sudah bisa bagi waktunya juga lebih bisa. Kayak lebih ya tersusun lah waktunya, siang pasti gak kerja, malam pasti pergi kuliah. Itu Aduh. Terus ada yang mau diceritain lagi apa enggak? kalau cerita sih sebenarnya masih banyak ya, tapi berhubung waktunya ya. Kalau ada apa-apa ya bilang aja ya, bisa lewat chat aja gitu. Oke, siap. Ya kalau bisa nanti kapan Jadwal lagi ya. ya, biar bisa saling lagi kayak gini. Sulit banget deh nyari jadwal sama kamu. Ya enggak jelas sih. Biasanya kalau enggak malam ya sore. Ya nggak bisa siang-siang ya. Iya. Oh, ya.
Ya, terima kasih ya. Iya, Terima kasih atas waktunya.